Kalau kamu punya uang hampir 80 juta, mending nyicil buat KPR atau buat investasi emas? Oke, mari kita mulai dari KPR rumah. Dengan harga rumah 691.925.701 dengan DP sebesar 5%, yaitu menjadi Rp34.596.285, sehingga pokok pinjaman menjadi Rp657.329.416. Tenor KPR ini 10 tahun dengan bunga 3,5% per tahun. Dari perhitungan, angsuran tetapnya adalah 79 juta sekian per tahun. Di awal, cicilan lebih banyak dipakai untuk bunga, dan semakin lama porsi pokok pinjaman makin besar. Sekarang kita pakai dana yang sama persis, tapi tidak untuk KPR. Dana 79 juta per tahun ini kita alokasikan untuk membeli emas setiap tahun. Sekarang kita akan membahas cara menghitung tabel amortisasi KPR secara sederhana dan bertahap. Pertama, kita mulai dari data dasar pinjaman. Harga rumah adalah Rp691.925.701 dengan DP 5% sebesar Rp34.596.285, sehingga pokok pinjaman yang dibiayai bank adalah Rp657.329.416. Tenor kreditnya adalah 10 tahun dengan suku bunga 3,5% per tahun. Dari perhitungan tersebut diperoleh angsuran tetap sebesar Rp79.038.188 per tahun. Selanjutnya, kita masuk ke struktur tabel amortisasi. Di setiap tahun terdapat 5 komponen utama, yaitu saldo awal, angsuran, bunga, pokok, dan saldo akhir. Kita mulai dari tahun pertama, yaitu saldo awal. Pada tahun awal pertama sama dengan pokok pinjaman, yaitu Rp654.329.416. Untuk menghitung bunga, caranya adalah mengalihkan saldo awal dengan suku bunga tahunan. Jadi Rp657.329.416 dikali 3,5% menghasilkan bunga sebesar Rp23.006.529. Setelah bunga diketahui, kita menghitung angsuran pokok. Rumusnya adalah angsuran total dikurangi bunga. Maka 79 juta dikurangi dengan 23.006.529 sehingga diperoleh pokok sebesar 56.031.658. Kemudian kita menghitung saldo akhirnya. Saldo akhir ini didapat dari saldo awal dikurangi angsuran pokok. Hasilnya, sisa pinjaman di akhir tahun pertama adalah Rp601.257.757. Saldo akhir ini otomatis menjadi saldo awal pada tahun kedua. Proses yang sama terus diulang pada tahun-tahun berikutnya. Pembelian emas dilakukan sesuai harga emas pada masing-masing tahun. Pada tahun 2015, harga emas sekitar Rp550.000 per gram, menghasilkan 3,7 gram emas. Lalu pada tahun 2016 hingga tahun 2019, harga emas mulai naik. Jumlah gram yang dihasilkan per tahun mulai menurun. Memasuki tahun 2020 sampai 2025, harga emas semakin tinggi, sehingga gram yang dibeli semakin sedikit.
Pada bagian ini, kita akan melihat bagaimana cara menghitung investasi emas dengan anggaran yang sama seperti cicilan KPR, yaitu sekitar 79 juta rupiah per tahun. Pertama, kita tentukan anggaran investasi. Dalam simulasi ini, setiap tahun kita menyisihkan 79.038.188, jumlah yang sama seperti angsuran KPR rumah. Artinya, perbandingan ini adil karena uang yang dikeluarkan setiap tahun itu sama. Selanjutnya, uang tersebut digunakan untuk membeli emas setiap tahun, bukan disimpan sebagai tabungan. Jumlah emas yang dibeli itu berbeda-beda, tergantung pada harga emas per gram di tahun tersebut. Cara menghitungnya itu sangat sederhana, jadi jumlah emas yang dibeli diperoleh dengan cara membagi anggaran tahunan dengan harga emas per gram. Sebagai contoh, pada tahun 2015, harga emas adalah 550.000 per gram. Dengan anggaran sekitar 79 juta, maka 79 juta dibagi dengan 550.000, menghasilkan sekitar 143,7 gram emas. Masuk ke tahun 2016, harga emas naik menjadi 600.000 per gram. Dengan anggaran yang sama, jumlah emas yang bisa dibeli menjadi lebih sedikit, yaitu 131,7 gram. Inilah prinsip dasar investasi emas. Jadi, semakin mahal harga emas, maka semakin kecil gram yang didapatkan. Meskipun uang yang dikeluarkan itu tetap sama. Proses ini dilakukan setiap tahun selama 10 tahun, dari 2015 hingga 2024. Emas yang dibeli tidak dijual, tetapi dikumpulkan dan diakumulasikan. Jadi, seluruh pembelian dijumlahkan. Total emas yang terkumpul mencapai 967,8 gram atau hampir 1 kilogram emas. Untuk mengetahui hasil investasinya, kita asumsikan seluruh emas dijual di tahun 2024. Jadi, harga emas pada tahun tersebut adalah 1.460.000 per gram. Maka nilai jual emas dihitung dengan cara total gram dikalikan dengan harga emas saat dijual. Hasilnya 967,8 gram dikali 1,46 juta rupiah, menghasilkan sekitar 1,411 miliar. Nah, dari simulasi ini terlihat bahwa dengan disiplin investasi sekitar 79 juta rupiah per tahun selama 10 tahun, nilai aset emas dapat tumbuh signifikan mengikuti kenaikan harga emas. Jika seluruh pembelian emas ini diakumulasikan, total emas yang terkumpul adalah sekitar 1004,3 gram. Dengan harga emas tahun 2025 sebesar 1.460.000 per gram, nilai investasi emas ini menjadi 1.412.984.000 atau sekitar 1,4 miliar. Di satu sisi, KPR memberikan rumah yang lunas dalam waktu 10 tahun. Di sisi lain, investasi emas menghasilkan aset liquid senilai 1,4 miliar. Secara angka murni, berdasarkan perhitungan ini, investasi emas memberikan nilai akhir yang besar. KPR bukan pilihan yang salah, terutama kalau tujuan kamu adalah tempat tinggal. Namun, kalau tujuan kamu adalah memaksimalkan nilai aset, maka berdasarkan perhitungan ini, investasi emas lebih worth it secara finansial.